Preview One Piece chapter 1035. Cerita dibuka dengan menampilkan keadaan Queen usai ditendang oleh Sanji dalam chapter sebelumnya. Tendangan dari Sanji sangat kuat dan menghasilkan efek ledakan, sehingga sekarang ini diperlihatkan Queen terlempar sangat jauh, bahkan melewati pulau Nigashima. Kondisi Queen sudah tak sadarkan diri, jadi dia telah kalah dalam duel melawan Sanji. Dalam perang Wano, Queen termasuk salah satu orang terkuat di kubu Kaido, mengingat dia adalah salah satu All-Star. Kemampuan dari Sanji benar-benar telah menjadi sangat hebat karena mampu mengalahkan musuh tangguh seperti Queen. Bila diingat kembali, setelah time skip, Queen menjadi satu-satunya musuh kuat yang benar-benar dikalahkan oleh Sanji dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah mengalahkan Queen, Sanji mengambil tikus peliharaan Osome yang bernama Chuji. Sanji pun mendekati Osome untuk memberikan tikus tersebut. Pada awalnya, Osome tampak takut ketika Sanji mendekat, tapi karena Sanji begitu ramah, akhirnya keadaan pun menjadi lebih baik. Di sana, Sanji juga teringat kembali waktu dia masih kecil. Dia suka memberi makan tikus di kerajaan Germa 66. Saat itu, Sanji hidup dalam penderitaan karena dianggap sebagai anak yang gagal. Memberi makan tikus menjadi salah satu hiburan Sanji pada masa-masa suram itu. Sekarang ini, usai memberikan tikus bernama Chuji pada Osome, Sanji pun dengan penuh perhatian bertanya apakah luka Osome sudah membaik. Namun, sebelum Osome menjawab, Sanji pingsan di hadapan gadis itu. Alasan Sanji bisa ambruk karena dia telah kelelahan dari pertarungan sengit melawan Queen. Mengingat dalam duel itu, Sanji mengeluarkan sangat banyak tenaga. Osome yang melihat Sanji pingsan segera memanggil orang-orang yang berada di sekitar tempat itu agar Sanji bisa segera ditolong. Kemudian kita diperlihatkan tempat lain di mana Zoro sedang bertarung melawan King. Zoro telah berhasil melancarkan serangan yang mampu membuat King terluka. Hal tersebut merupakan perkembangan baik untuk Zoro dalam pertarungan mereka, karena sebelum-sebelumnya tak ada satupun tebasan Zoro yang bisa melukai King. Zoro telah menyadari sesuatu tentang kemampuan yang King miliki. Ternyata jika api yang ada di punggung King padam, itu artinya kecepatan pergerakan dari King bakal meningkat. Tapi pada saat bersamaan, kekuatan pertahanan King akan berkurang. Dengan kata lain, King tak bisa bergerak dengan kecepatan tinggi dan memakai pertahanan yang sangat kuat dalam waktu bersamaan. Bisa memahami hal tersebut sangat bagus untuk Zoro, karena dengan begitu Zoro bisa tahu kapan saat terbaik untuk melancarkan tebasan yang kuat kepada musuhnya itu. Tebasan Zoro tadi yang sanggup melukai King ternyata membuat topeng King juga mendapatkan kerusakan yang parah, sehingga mau tidak mau King harus melepas topeng tersebut. Wajah asli dari King pun terlihat dengan sangat jelas, yang mana dia mempunyai wajah pria dewasa yang berwibawa dan kulit berwarna coklat. Di sekitar mata kiri King juga ada tato yang cukup unik. Para bawahan dalam bajak laut Beast yang terkena Hosoku Haki Zoro beberapa waktu yang lalu kini mulai bangun. Mereka pun sangat kaget ketika melihat wajah asli King yang selama ini King tutup-tutupi. Mereka langsung tahu bahwa King berasal dari ras Lunaria, sebab ras Lunaria memiliki ciri-ciri kulit coklat, rambut putih, dan sayap hitam persis seperti King. Para bawahan itu menceritakan soal hal menarik tentang ras Lunaria dan pemerintah dunia. Ternyata siapa saja yang bisa memberitahu pemerintah dunia tentang keberadaan dari anggota ras Lunaria seperti King akan dibayar 100 juta berry oleh pihak pemerintah dunia. Pemerintah dunia sangat ingin memburu anggota ras Lunaria karena mereka rela bayar mahal hanya untuk informasi keberadaan ras Lunaria saja. Queen pernah bilang ras Lunaria dianggap sebagai dewa pada zaman dahulu dan mereka telah hampir musnah. Tersisa King yang berhasil selamat. Hampir musnahnya ras Lunaria tentu berkaitan dengan pemerintah dunia. Pasti pemerintah dunia memiliki alasan mengapa mereka ingin menghabisi seluruh ras tersebut. Perlu diingat bahwa para petinggi dalam pemerintah dunia adalah orang-orang yang kejam, sehingga mereka tidak akan segan-segan menghabisi seluruh anggota ras Lunaria bila mereka merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Saat para bawahan berbicara soal hadiah yang akan mereka terima jika memberitahu keberadaan King kepada pihak pemerintah dunia, King dengan segera menghabisi para bawahan itu. King mengaliri api di pedang miliknya, kemudian api tersebut membesar, berubah menjadi seperti naga, dan membakar para bawahan tersebut. Wujud naga yang tercipta dari api milik King mirip seperti wujud naga ketika Kaido sedang berada dalam mode Zoan. Itu artinya King memang meniru wujud Kaido dalam menciptakan jurus api berbentuk naga itu. Nama dari jurus itu adalah Karyudon. Setelah itu, Zoro bertanya kepada King sebenarnya dia itu ras apa sampai-sampai pemerintah dunia mau membayar 100 juta berry kepada orang yang memberitahu keberadaan dari King.
Tanpa menjawab, King segera berubah memasuki mode Pteranodon dan bilang untuk apa dia memberitahu hal itu kepada orang yang sebentar lagi akan mati. King sangat percaya diri dia bakal sanggup menghabisi nyawa Zoro di sana. Dia pun segera terbang dan melancarkan tembakan-tembakan ke arah Zoro. Zoro sebisa mungkin menangkis tembakan beruntun dari King. Sementara itu, King yang sedang terbang semakin mendekati Zoro hingga akhirnya dia menabrak Zoro, membuat tubuh Zoro terputar. Tentu Zoro baik-baik saja walau ditabrak oleh King. Tapi masalahnya sekarang ini stamina Zoro telah semakin berkurang. Pedang Enma yang dari tadi terus-menerus menyerap haki milik Zoro membuat energi Zoro pun menjadi sangat terkuras. Dengan begitu, Zoro sadar bahwa dia harus mengakhiri pertarungan melawan King secepat mungkin. Kalau mereka bertarung terlalu lama, nanti Zoro akan mati konyol karena energinya habis akibat pedang miliknya sendiri. Saat Zoro bersiap untuk memakai suatu teknik, King bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari Zoro. Zoro memang memiliki semacam aura binatang buas yang ganas, dan sekarang aura Zoro menjadi semakin buas lagi, sebab dia memegang pedang Enma yang mengerikan. Dalam hati, Zoro berkata bahwa King itu pasti berasal dari suatu ras yang langka. Tapi Zoro tidak peduli akan hal tersebut. Setelah itu, dengan lantang Zoro berkata dia akan menurunkan bajak laut Beast dari tahta mereka saat ini. Kemudian King menanggapi perkataan Zoro dengan bilang bahwa Kaido lah orang yang suatu saat nanti akan menjadi raja bajak laut. King pun teringat akan peristiwa pada masa lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Kaido. Saat itu, King masih remaja dan sedang berada di pusat penelitian milik pemerintah dunia. Tubuh King sedang ditahan karena dia dijadikan bahan eksperimen di tempat tersebut. Rupanya, Kaido juga ditahan di sana, tapi Kaido tampak telah berhasil meloloskan diri. Kaido datang ke tempat King berada dan dia berbicara soal ras Lunaria yang diburu oleh pemerintah dunia. Kaido juga bilang bahwa dia sudah melihat sendiri bagaimana tubuh King dijadikan sebagai bahan eksperimen di pusat penelitian milik pemerintah dunia itu. Dia juga mengungkapkan rencananya kepada King, yang mana Kaido berencana untuk pergi dari tempat itu dan mendirikan kelompok bajak laut. Kaido pun mengajak King untuk ikut serta, tapi sebelum King memutuskan akan ikut atau tidak, dia terlebih dahulu bertanya kepada Kaido apakah Kaido bisa mengubah dunia. Kaido menjawab, mungkin hanya Kaido saja yang bisa mengubah dunia, sehingga King merasa tertarik untuk mengikuti Kaido. Mereka berdua pun merusak pusat penelitian milik pemerintah dunia itu. Kemudian mereka pergi dari sana. King sebenarnya memiliki nama asli Albert, tapi karena dia mempunyai kekuatan yang hebat, Kaido pun menjulukinya sebagai King dan menjadikannya sebagai tangan kanan Kaido. Kembali ke masa sekarang ini, Zoro menyerang King dengan jurus No Santoryu Rengoku Onigiri. Setelah itu, King balas menyerang dengan teknik api Karyudon dan Zoro berkata bahwa api dari King itu seperti magma. Ketika Zoro menghindari api berwujud naga dari King, King mencoba mengambil kesempatan dengan merebas Zoro secara langsung. Untungnya, Zoro berhasil menangkis tebasan King memakai 3 pedang milik Zoro. King berusaha mengambil pedang-pedang Zoro, tapi Zoro menahan kuat ketika pedangnya sehingga tak bisa diambil oleh King. Pertarungan mereka terus berlanjut dengan sengit dan brutal. Tampak serangan Zoro dan King saling beradu dalam kecepatan yang tinggi. King menyadari bahwa Zoro telah memahami pola serangannya, karena Zoro bisa menangani serangan-serangan yang King lancarkan. Kemudian Zoro menebas King, tapi King menghindari tebasan tersebut sehingga Zoro menyindir dengan berkata, jangan-jangan King takut terhadap serangan dari Zoro itu. King pun segera terbang menjauh. Dia mencoba mengambil jarak dari Zoro untuk menggunakan suatu teknik serangan jarak jauh. King memakai teknik api Omori Karyudon di mana tercipta api berbentuk naga yang sangat besar dan bergerak menuju ke arah Zoro. Zoro tak gentar dengan api itu, karena dia langsung menggunakan teknik tebasan bernama No Santoryu Ippaku Sanjo. Itu merupakan jurus baru Zoro dan terlihat api berbentuk naga dari King berhasil ditebas oleh Zoro. Setelah itu, giliran tubuh King yang terkena tebasan tersebut, sampai-sampai bagian atas sayap kiri King terpotong. Walau belum diketahui dengan pasti keadaan King karena chapter berakhir di sana, tapi Mimin yakin dia telah dikalahkan. Dengan begitu, semua All Star telah tumbang.